Hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Kami undang hadirin untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Lingkungan Hidup. Di sanalah aku berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Salve, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kalau dari para peserta, mayoritas adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, harusnya Indonesia Raya, tadi kita akapela saja ya. Energi dan semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk para adik-adik pelajar dan mahasiswa kita. Untuk memulai rangkaian agenda penutup Infirotek 2026, izinkan saya untuk menyapa tamu-tamu spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Bapak Dias Hendro Priyono. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup yang juga Sekretaris Utama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ibu Rosa Vivin Ratnawati. Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup BPLH yang juga Ketua Panitia Penyelenggara Infirotek 2026 Bapak Rasio Ridho Sani. Bapak Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon PPI Tekanek Bapak Ari Sudianto, terima kasih sudah hadir Pak. Ibu PLT Deputi Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun PLB 3 Ibu Laksmi Widya Jayanti. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Para staf ahli Menteri lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, pimpinan pejabat tinggi Pratama Madya lingkup Kementerian Lingkungan Hidup, pimpinan dunia usaha baik itu BUMN maupun swasta, para pejabat ataupun perwakilan daerah, terima kasih sudah jauh-jauh datang dan hadir. Rekan-rekan pecinta lingkungan, adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, komunitas lingkungan, dan teman-teman lain yang saya banggakan. Terima kasih sudah meramaikan kegiatan ataupun rangkaian acara penutup Infirotek 2026. 3 hari sudah penyelenggaraan Infirotek 2026 ini dilakukan sebagai suatu platform kolaboratif yang mempertemukan perspektif kebijakan, kekuatan industri dan juga terobosan teknologi untuk menciptakan satu aksi iklim yang konkret dan juga mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Ada banyak sekali program-program menarik yang sudah mengisi event tahunan sepanjang 3 hari ini, mulai dari diskusi panel yang seru, forum interaktif, coaching klinik, kemudian ada demo, workshop, lomba yang edukatif, performance, lingkungan, dan masih banyak lagi. Untuk lebih lengkapnya langsung saja kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Deputi Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan KLH BPLH, Bapak Rasio Ridho Sani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Yang kami hormati, kami banggakan juga Ibu Rosa Vivin, Sekretaris Kementerian dan Sekretaris Sestama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Hadir juga yang kami hormati Bapak Ari Sudianto, Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Ekonomi Karbon, serta Ibu Laksmi, PLT Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, dan juga hadir sama kita ini kami hormati staf ahli Mas Erik, dan juga Ibu Hanifah, dan juga Mas Adi, serta teman-teman semua dan seluruh hadirin yang hadir pada sore hari ini. Dan juga yang kami banggakan secara khusus ini para generasi muda, para pelajar, mahasiswa, Gen Z dan Gen Alpha yang antusias hadir sejak awal pembukaan hari. Terima kasih teman-teman semua ya. Teman-teman mang keren. Jangan lupa salam lestari.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka penutupan pameran Environment Technology and Innovation Expo Conference atau Envirotech. Bapak Menteri dan seluruh hadirin kami hormati, sebelum saya menyampaikan laporan kami sebagai ketua panitia pada penutupan pameran Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo Conference, saya meminta ya Mas Tulus Laksono untuk hadir di sebelah saya. Inilah teman-teman Mas Tulus Laksono ini yang terus bekerja untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik ya. Sejak kita melakukannya kegiatan di Cibubur ya pada tanggal 6 Juni kemarin, di mana dihadiri oleh para pemulung, petugas kebersihan, komunitas, kemudian pramuka, dan juga dunia usaha yang mencapai lebih pada 10.000 orang. Dan pada hari ini juga, pada pembukaan kemarin juga kita melibatkan para Gen Z dan pelajar. Terima kasih Mas Tulus atas kerja kerasnya. Dan juga kami mengucapkan secara khusus terima kasih kepada Ibu Emilia Rosa yang terus bekerja untuk memastikan kegiatan ini berlangsung dengan baik. Mana Ibu ini Rosa? Ada Ibu Rosa enggak? Ya, terima kasih Bu Rosa. Bu Rosa sebelah sana. Terima kasih Bu Rosa. Bapak Wamen dan Bapak Ibu kami hormati, bersama ini kami sampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Envirotech 2026 selama 3 hari dari tanggal 11 sampai 13 Juni sebagai berikut. Bapak Wamen, jumlah pengunjung yang hadir setiap hari kita bisa melihat, khususnya anak-anak muda, khususnya Gen Z yang antusias hadir. Dan saya optimis Pak Wamen, kita harus optimis Indonesia ke depan akan jauh lebih baik lagi untuk lingkungan hidupnya. Karena teman-teman Gen Z, pelajar, mahasiswa tidak henti-hentinya datang dan ingin belajar dan memberi pemahaman-pemahaman baru pada kita semua. Tepuk tangan buat Gen Z dan Alpha. Teman-teman keren, top lah. Keren ya. Pak Wamen, jumlah pengunjung yang hadir berjumlah 26.661 orang. Ini jumlah yang sangat signifikan, jauh lebih banyak di tahun kemarin. Bapak Wamen, selama saya ikut terlibat di dalam acara kegiatan pameran lingkungan ini merupakan jumlah yang paling banyak. Dan jumlah ini banyak karena teman-teman semuanya serius. Ya, terima kasih ke seluruh panitia yang sudah mendukung acara ini. Yang memanfaatkan layanan coaching klinik KLH, BPLH sebanyak 618 orang. Kemudian yang tidak kalah penting, kita juga menunjukkan komitmen kita bahwa kegiatan seperti ini kita tetap memastikan sampah-sampah itu terkelola dengan baik. Jumlah sampah yang terkelola sebanyak 5 ton 147 kilogram. Terima kasih teman-teman yang ikut terlibat memastikan sampah-sampahnya bersih. Ya, pokoknya kalau Gen Z, Gen Alpha datang kerja beres sudah semua Indonesia ini. Terima kasih. Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri, kami ingin sampaikan bahwa selama ini di setiap pameran kita selalu memberikan apresiasi kepada booth-booth yang terbaik. Untuk tahun ini pemenangnya yaitu 1 juara Harapan 3. Mau diumumin ya? Dampingi aja bagaimana ya? Oh, dampingin. Pak Tulus silakan. Pak Tulus boleh kembali ke tempatnya karena selama 3 hari Pak Tulus sudah capek ya mondar-mandir dari satu hall ke hall lainnya untuk memonitor setiap kegiatan ini aman terkendali. Udah. Oke. Diumumin ya?
Pak Deputi akan menyampaikan pemenangnya. Ya. Tapi nggak seru Pak kalau nggak tebak-tebak buah manggis. Oke. Ya, kita biarkan audiens juga boleh menilai Pak, apakah benar atau tidak ya mereka ini penilaian mereka ini dan para VIP. Jadi kita mulai dari juara harapan, juara favorit dulu Pak. Juara favorit. Oke, nah sebelum Pak Deputi umumkan, kisi-kisinya ya, adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu semua, lokasi booth-nya ini paling depan. Dan mereka mendisplay contoh pemilahan sampah dari yang hijau, merah, pokoknya kayak lampu lalu lintas. Ada apa sih Pak? Kuning, hijau, merah, abu-abu. Siapakah dia juara favoritnya? Siapa? Maksud saya lokasi booth-nya paling depan dari pintu depan utama akses masuk ya. Bukan dari hall, bukan di dalam hall. Jadi lokasinya di depan. Oke, kisi-kisi kedua, sekolah. Nah, pemenang juara favorit ini sekolah. Kalau nggak ada yang bisa, langsung saja. Siapa Pak Deputi? Juara favorit. Juara favoritnya Mas Muin dan Mas Acul ingin nebak. Kalau tadi mereka nebak-nebak, Mbak Desmona. Ya kalau enggak saya sebutkan, ya juara favoritnya adalah SMP Negeri 40 SSN Jakarta Pusat. Kok pakai kaget? Nggak nyangka ya? Ada wakilnya enggak? Perwakilannya silakan boleh maju ke depan. Selanjutnya juara harapan ketiga. Nah, ada kisi-kisi lagi. Tebak-tebak buah. Kalau tadi buah manggis, ini buah mangga, Pak. Oke. Ada satu papan, dua papan ya. Yang pertama dituliskan, tolong ditulis secarik note, kirim sinyal ke bumi. Papan kedua, kirim sinyal dari bumi, terima sinyal dari bumi. Siapakah juara harapan ketiga? Iya, silakan Pak diumumkan. Ya, juara harapan ketiga UNDP. Tadi sudah ada yang menyebut di sebelah sini, silakan perwakilannya juga boleh maju ke depan, ke atas panggung. Ada di UNDP? Juara harapan kedua, kisi-kisinya ada display motor merah trail listrik. Dari siapa? ITB. Ya benar ini. Kendaraan listrik ini katanya sering didonasikan ke daerah rawan bencana, betul ya teman-teman ITB ya. Silakan perwakilannya ya, boleh ini naik ke atas benar-benar panggung. pengunjung yang hebat Pak. Dia ingat motor merah pun ingat. Tahu nggak yang pakai baju merah siapa? Tadi kan ITB punya display motor merah ya. Kenal kan? Yang pakai baju merah siapa? Ada yang kenal nggak yang pakai baju merah? Ada yang kenal? Masa nggak ada kenal baju merah? Ya silakan berdiri nih Bu Pipin, Rosa Pipin, Sekretaris Sestama LH dan BPLH. Jadi jangan hanya lihat motor merah juga, ya baju merah juga penting. Terima kasih. Juara harapan pertama, nah ini dari perusahaan ya. Ada di dalam hall, konsepnya temanya biru Pak. Terus ada Wheel of Fortune di depannya. Dan ada miniatur perangkat manufaktur cerdas yang hemat energi produksi baterai. Siapa? Apa? Bukan PLN. Bukan, PLN nggak produksi baterai. Konsepnya PLN produksi biru loh. listrik. Tidak ada yang bisa menebak, silakan Nggak ada Pak. yang menebak. PT Huayu Indonesia. Oke, kita akan sekarang masuk ke juara ketiga. Silakan tadi perwakilan dari PT Huayu sudah PT hadir. Huayu ada. Huayu Indonesia. Baik, juara yang Ada, ketiga. silakan. Silakan ke atas panggung. Juara tiga, Pak Deputi. Ya. Ada Coffee Corner. Ya, ada beberapa ya. Oke, salah satunya Coffee Corner. Juga mendisplay cara kerja CCU Micro Alga. Ada yang bisa menebak? Silakan yang sudah tunjuk tangan. Silakan Pak. Silakan. Ada bisa nebak nggak?
Tadi sudah disebut sebelumnya. Apa? Ya saya sebutin ya langsung ya Mbak Mona ya. Ya. Tadi saya minta tadi Mas Asrul nyebutin tapi dia nggak mau. Ya, juara ketiga PT PLN Persero. Juara yang kedua. Bocorannya ada demo ekoprint dari daun jati. Peserta bisa membuat tas dengan motif ekoprint daun jati. Apa? Ya, ya ini saya senang sekali lagi ya pengawasan produk teman-teman Gen Z dan Alpha ini keren. Sekali lagi kita optimis Indonesia akan lebih maju dan baik ke depan karena ini cerdas-cerdas semua ini anak-anak Gen Z dan Alpha kita. Jauh daripada cerdas daripada generasi kolonial seperti saya. Terima kasih. Ya, jadi juara keduanya adalah PT Java Confit Indonesia. Silakan perwakilan dari PT Java boleh maju ke depan. Juara yang pertama. Coba. Ya, ini juara pertama nih deg-degan nih. Ada yang tahu nggak juara pertama? Gak usah dikasih kisi-kisi kayaknya pada tahu ya Pak ya? Ya, pokoknya Karena tinggi, mencolok Pak. dia tinggi banget kelihatannya. Ya, itu mungkin stand yang paling tinggi di tempat pameran itu ada stand ini. Stand apa itu paling tinggi? Iya, tadi sudah ada yang nyebut. Apa? Ya, juara pertama PT Arsari. Tepuk tangan untuk PT Arsari. Silakan aja. Ya, terima kasih. Wah, Mas Ari. Ya, terima kasih tadi sudah disampaikan ya para penerima penghargaan ataupun pemenang booth di pameran kita hari ini. Selanjutnya kami mohon kepada kesediaan Bapak Wakil Menteri untuk dapat menyerahkan apresiasi kepada pemenang booth terbaik dan juga kami mohon berkenan Bapak Wakil Menteri, Wakil Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk menutup secara resmi pameran Envirotech 2026. Dan kami harapkan kita bertemu kembali di Envirotech 2027 dengan acara yang lebih meriah lagi dan dengan peserta lebih baik dan pengetahuan kita dapatkan juga lebih baik. Kita berjumpa di Envirotech 2027. Kami ingin sampaikan juga, jangan pulang dulu nanti, silakan Pak Menteri. Ya, jangan pulang dulu, nanti kita akan menikmatin musik Ndarboy. Siap joget kan? Baik, Siap joget Ndarboy. Siap joget semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Silakan Pak Wamen untuk menyerahkan penghargaan langsung dan juga didampingi Bu Sestama Vivin juga boleh ikut mendampingi Pak Wamen. Dimulai dari yang paling ujung kiri terlebih dahulu. Inilah juara favorit SMPN 40 SSN Jakarta Pusat. Silakan. Oke, selanjutnya juara harapan 3 UNDP. Juara harapan yang kedua, silakan Pak Wamen, ini diserahkan ke berikut juara harapan pertama untuk PT Huayo Indonesia. Selanjutnya adalah juara yang ketiga PT PLN Persero untuk peserta pameran terbaik. Berikutnya juara yang kedua Java Confit Indonesia. Ada lagi gimmick tertentu mungkin?
Ikut-ikutan PLN? Enggak ya, belum ya, dipikirkan lagi untuk next year ya. Oke. Oh ada. Oke, selanjutnya kepada Arsari Group, juara. Oh belum. RIP, oke. Oke. Iya, juara pertama PT Arsari Group. Ini ya udah 2 tingkat, ada foto booth, ada snack corner, komplit, nggak heran juara pertama ya. Tapi tidak apa-apa, kepada para peserta yang belum berhasil mendapatkan juara tetap semangat, terus menjadi motivasi ya. Hadirkan terus inovasi dan kolaborasi untuk perlindungan lingkungan. Kita akan foto bersama, Pak Wamen monggo foto dulu Pak. Mengambil posisi sentral di tengah. Teman-teman beri ruang. Bu Ses juga di tengah, Bu Ses. Pak Wamen, Bu Ses dan Pak Deputi silakan menempati posisi di tengah. Teman-teman lainnya boleh bergeser, yang ke kiri, yang ke kanan. Oke. Ya, inilah para pemenang peserta pameran dari yang juara favorit, juara harapan 321 dan tentunya juara 32 dan yang pertama. Baik, sekali lagi selamat kepada para penerima penghargaan. Semoga apresiasi ini dapat kembali mengobarkan semangat untuk terus melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Pak Wamen mohon izin untuk dapat menyampaikan mungkin kalimat statement penutup ya, sekaligus secara resmi menutup rangkaian acara Envirotech 2026. Udah, testing. Oh, nah, serong mana aja lah. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, inilah kalau disuruh penutupan nih kayak begini nasibnya memang. Orang-orangnya udah pada loyo semua. Ini salamnya kurang keras. Yang salamnya paling keras, pinjolnya lunas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wah, yang itu langsung lunas 2 menit lagi. Ya. Yang sebelah sini berarti ya harus cari-cari tambahan dulu baru bisa lunas mungkin. SMP 40 mana suaranya SMP 40? SMA 28 mana suaranya? Wah, coba lagi SMA 28. SMP 103. Enggak ada, SMP 103 mana? Ini SMP 103 mana nih, Cijantung? Cijantung? Serius? Lah, ini SMP-nya saya ini. Wow. Kopassus kan? Kopassus? Serius? Wah, malu-maluin cuma 2 orang yang datang. Waduh, sebagai alumni saya merasa sangat kecewa ini. Wah, Pak Roy, kenapa nggak diundang yang lain ya Pak Roy? 3 lah hari ini berarti, SMP 103 dari Kopassus Cijantung ada 3 sekarang sama saya. Beneran ini saya di sini dulu. Fadilah terus ke anak kolong begini kan. SMK Islam Said Naum, mana suaranya? Enggak ada. Waduh, enggak ada. SMA 72, SMA 83. Itu pasti jempolnya kejepit dari sebelahnya itu. UNJ, mana suaranya?
Waduh. Ini paling banyak UNJ ini. KLH mana suaranya KLH? Uh. Oke. Tepuk tangan untuk KLH yang paling banyak ini. Ya. Jadi teman-teman udah siap-siap begini-begini ya. Begini. Ini memang nih. Kita suruh nutup terkait acara ini bingung, soalnya yang lainnya datang ke sini pasti bukan karena ingin ngelihat saya, ingin ngelihat ini yang setelah ini kan. Jogja istimewa udah siap? Udah hafal belum bahasa Jawanya? Udah, oke. Jadi ya karena ini penutupan harus rada sedikit serius. Serius sedikit tapi. Ini bapak-bapak semua yang ada di sini, yang saya hormati, eselon 1, eselon 2, ada Bu Ses, ada Pak Ari, ada Pak Roy. Ini tepuk tangan untuk Pak Roy. Rasio Ridho Sani. Jadi ini acara besar untuk Pak Roy di KLH terakhir kali. Karena Pak Roy Ridho Sani ini akan pensiun tanggal 11 Juli nanti, ulang tahun, 1 Agustus sudah pensiun. Jadi setelah tanggal 1 2026, 1 Agustus, silahkan ini dibuka open donation. Open donation. Karena sudah tidak bergaji lagi, kurang lebih begitulah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, ini saya hanya ingin meng-highlight saja bahwasannya kita dalam bernegara ini kita perlu yang namanya pembangunan. Ya, setiap pembangunan pasti ada konsekuensinya. Perlu adanya energi yang lebih banyak, perlu adanya produksi plastik yang meningkat, yang pasti terkorelasi antara pertumbuhan plastik dan pembangunan. Dan bahkan kalau kita bicara terkait industri yang selalu berkembang, mulai dari zamannya revolusi industri, sejak penemuan adanya mesin uap, lalu elektrifikasi, dengan orang-orang seperti Michael Faraday, terus Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. Sejak zaman-zaman itu, pernah ada yang menghitung, pas industrialisasi besar, sampai sekarang, sebelum 1900, dan adanya progres industrialisasi, temperatur di bumi itu naik. Karena proses industrialisasi yang besar itu. Naiknya sudah 1,4 sampai 1,6 derajat Celcius. Jadi karena suhu bumi naik, bumi semakin panas, air laut akan naik. Nah kalau air laut akan naik, Indonesia ini yang tadinya 17.000 pulau, mungkin suatu saat nggak punya 17.000 pulau lagi. Karena sudah banyak yang tenggelam. Pegunungan Jayawijaya yang tadinya banyak es, udah nggak ada es lagi. Tadinya 32 meter ketebalannya. Sekarang tinggal sisa 4 meter. Dalam waktu dekat sudah hilang. Mana yang dari Papua, ada nggak dari Papua? Mana, angkat tangan. Wah, kamu cuman hiasannya doang Papuanya tuh kelihatannya tuh mukanya. Ada orang Papua? Wah, ini pusdal ini, bukan orang Papua ini. Papua asli mana Papua? Nggak ada ya. Jadi karena pemanasan global, Papua nanti di Jayawijaya sudah nggak ada lagi es, nggak ada lagi salju. Indonesia udah nggak punya salju lagi. Mungkin yang punya salju hanya di Bekasi, ya kan? Bekasi itu ada shopping mall yang ada saljunya. Jadi salju tetap ada di Bekasi dan di kulkas. Tapi di Papua udah nggak ada lagi akibat dari pemanasan global ini.
Dan karena itu peran KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup di sini sangat-sangat penting karena KLH yang menjadi juru wasit supaya pembangunan itu tetap berkelanjutan. Dan program-program prioritas Presiden, program-program prioritas pembangunan itu perlu kita jaga juga dari KLH supaya tidak ada dampak buruknya. Ini pas lagi ngomongin Industrial Revolution, ngomongin prioritas presiden langsung pada ngantuk semua kelihatannya. Kalau gitu gini aja deh, udah saya kasih kuis aja. Siapa yang berani ke sini, saya kasih kuis, saya kasih hadiah. Udah. Salah satu di sini, maju dulu ke sini. Pertanyaannya nanti saya kasih pas udah ada di sini. Siapa? Ayo, sini. Nah, saya ambil satu di sini, satu di sini, satu di sana. Yang di sini, ya masuk. Dari tengah, sini, masuk sini. Satu di sini, satu sini, satu, ya, sini. Mana aja, coba, Paroy, yang dari sini mana? Tuh, angkat tangan, sini, ya. Nah, ini nyala gak? Ada mikrofon gak? Coba. Boleh, ini katanya minta ditemenin sama temennya. Siapa temennya namanya? Namanya siapa? Temannya namanya siapa? Aurel. Yang namanya Aurel sini. Nah, kamu di sana. Nih. Oke, tunggu ya. Kamu sini dulu. Nah, ini tenang nih, bukan cerdas cermat, jadi nggak ada pertanyaan yang ngaco-ngaco. Oke. Udah siap? Siap. Ya, ini satu lagi, ada satu lagi. Nah, satu lagi di sini. Wah, ini gede banget, nggak ada yang anak SMP atau apa gitu. Ini kamu umur berapa? Sudah saya SMP. Ya udah, oke. Cut. Aduh, mana? Ya udah, nggak apa-apa. Yang mana aja, udah dah. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu yang pinjolnya belum lunas. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Nazma Ufa dari SMA 96 Jakarta. Oke. Perkenalkan nama saya Aurel Stefani dari SMA 96 Jakarta. Oke, udah cukup ini dulu. Sekarang pertanyaan saya nih. Kan kamu cuma nemenin doang tadi katanya. Ini tadi dia bilang cuma nemenin, nggak boleh ngasih jawaban, bantuan. Oke, sekarang pertanyaannya, kapan Hari Lingkungan Hidup? Wah, tanggal berapa? Tunggu dulu. Loh, kok kan dikasih tahu? Coba kamu jawab. Kamu siapa namanya tadi? Nazma. Oke, Nazma. Bapak bisa panggil saya Ama. Ama. Oh. Kamu bisa panggil saya apa? Bapak. Oke, Asma. Jawabannya apa? 6 Juni. Benar gak? Tunggu dulu, sebentar ya, Nyontek, gak boleh. Izin, maaf. Tahu nggak? Ini nggak boleh nyontek, karena saya juga nggak tahu. Tunggu, Pak, tunggu ini. Kasih mic-nya ke juri, Pak Roy. Nah, Pak Roy, bener gak? Coba diri dulu. Coba jawabannya Asma itu bener apa salah? Pak, boleh koreksi gak Pak? Nggak bisa. Tadi berapa? 6 Juni kan? Ya. Hampir. Wah, udah. 5 Juni. Ngeliat ya. Tadi ngeliatnya ini dia. Ya. Udah, terima kasih ya. Udah, kan salah. Nggak dapat hadiah orang salah. Oke, tunggu dulu. Pak Roy, ini boleh dapat hadiah atau enggak? Boleh, kan semangatnya tinggi. Boleh, oke. Tapi nanti hadiahnya ke mana? depan yang bener ya. Nah, ini hadiahnya tumbler. Wah, supaya nggak pakai plastik sekali pakai terus. Ya, nih. Wah, temennya juga dikasih loh, Aurel. Nih, Aurel. Terima kasih Bapak. Nah, udah ya. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. Oke, boleh silakan balik. Atau mau nungguin yang lain juga? Nah, hati-hati. Oke, sini. Perkenalkan dulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Naikiran Abida dari MAN 12 Jakarta Barat. Oke. Oh, pantas pendukung Yesua di sini. Yang di sini nggak tepuk tangan loh tadi loh. Ingat-ingat muka-mukanya nih. Oke, pertanyaannya, berapa ton sampah yang masuk ke Bantar Gebang setiap harinya? Enggak saya hitungin satu-satu. Hah? Enggak bisa ngitung satu-satu. Pertanyaan, jawabannya bener banget itu. Nah, tahu nggak berapa ton sampah yang masuk ke Bantar Gebang setiap harinya? Ya coba jawab aja. Asal juga boleh, asal. Kita ngitungnya juga asal soalnya. Berapa? 6 ton. 6 ton. Oke, tanya dulu nih sama Deputi Sampah nih, Bu Mimi. Kasih. Coba, Bu Mimi, ini ada yang kenal Bu Mimi atau enggak? Siapa yang belum kenal? Angkat tangan. Oh, berarti semua kenal. Coba berdiri dulu Bu Mimi. Ini Deputi Sampah. Sampah yang masuk ke Bantar Gebang setiap hari berapa ton? Ngomong dong. Berapa ton? 6 ton. Nah, benar atau enggak Bu Mimi? Hah? Salah Pak. Oke. Yang benar berapa? Coba kasih tahu dulu. 9.000. Berapa? 9.000 ton. 9.000 tuh. Oh. Jadi harus tanya dulu, Bu Mimi, ini bisa dikasih hadiah atau enggak? Hah? Kasih Pak, udah Kasih. menjawab. Oh. Oke. Ini siapa namanya tadi? Naikiran. Naikiran, panggil Kiran aja. Kiren. Oke, Kiren. Walaupun jawabannya salah, tapi kamu harus bisa beat plastic pollution nih di sini. Artinya jangan sampai lagi sampah masuk ke Bantar Gebang sebanyak 8.500 ton sampai 9.000 ton setiap harinya. Ya, jadi dengan kita menggunakan ini, semoga kita bisa mengurangi sampah yang masuk ke Bantar Gebang di DKI. Ya, itu banyak banget, 8.000 ton, 9.000 ton itu entah nih gedenya segimana. Tapi di sana gunungnya udah numpuk banget. Nih, terima kasih ya. Makasih Oke, Pak. tepuk tangan dulu untuk Kiren. Oke, ada lagi. Nah, ini sekarang untuk mempersingkat waktu, satu pertanyaan untuk berdua jawabannya ya. Ini dari mana? Coba diperkenalkan. Perkenalkan semuanya, nama saya Diko Mungkas dari SMA 34 Jakarta di Pondok Labu. Mana suaranya ini? Penduduknya. SMA 34. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davina Dwi Aprilia dari SMKN 49 Jakarta. Aduh. Udah langsung aja, siapa yang menang? Ini apa ini? Oh. Gak usah ditanya. Nah, ini pertanyaannya rebutan. Ya. Apa kepanjangan dari MBG? Makanan kasih gratis. Makan bersih gratis. Makan bersih gratis. Bukan Mas Bahlil ganteng. Dia yang bilang. Dua-duanya. Jadi yang mana nih yang benar ya? Oke. Dapat MBG nggak? Sekolah aku enggak. Hah? Sekolah aku enggak. Nggak. Enak nggak? Enak Pak, alhamdulillah. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. Enak alhamdulillah. Oke, karena jawabannya benar atau enggak Pak Roy? Bukan Mas Roy ganteng ya? Oke, karena pertanyaannya benar, jadi dua-duanya dapat tabel. Oke. Makasih ya Pak. Oke, jadi cukup ya. Saya cuma ingin meng-highlight saja bahwa KLH ini adalah sebagai safeguard-nya
program-program prioritas pemerintah, termasuk yang tadi MBG, bukan BGM ya, kalau BGM Babi Gajah Mada, MBG. Jadi program ini sebenarnya ya kita tahu memang niatnya sangat-sangat baik ya, karena Bapak Presiden concern dengan yang namanya inovasi pembangunan, dan inovasi itu tidak bisa berjalan kalau orang-orangnya SDM-nya juga terbelakang. Artinya IQ, kan pernah ada yang bilang tuh IQ orang Indonesia setara dengan apa gitu ya. Tapi memang secara IQ kita masih ketinggalan di antara negara-negara maju. Kita bahkan, ini kawan-kawan harus tahu bahwa kita nih tingkat IQ kita di bawah negara-negara seperti Ethiopia dan negara-negara Benin, Mozambik gitu-gitulah. Jadi South Sudan, Sudan Selatan juga kita masih di bawah. Kita hanya sekitar 89, sekian dari IQ. IQ nggak tinggi, inovasi nggak ada. Inovasi nggak ada, pembangunan nggak ada. Dan karena itu perlu didorong inovasi dengan meningkatkan gizi anak bangsa. Ya, walaupun memang IQ itu bisa dari genetik, bisa dari psikososial, dan faktor-faktor lain, tetapi perbaikan gizi adalah salah satu hal yang bisa mendorong peningkatan IQ yang ujung-ujungnya akan meningkatkan inovasi sebuah bangsa. Dan seperti selayaknya pembangunan, sudah pasti semua program tidak bisa berjalan secara perfect atau sempurna. Karena itu kita di KLH kita menyempurnakan program-program atau prioritas nasional, prioritas presiden, sehingga dampak dari program prioritas ini tidak kemana-mana, khususnya dari bidang sampah dan juga dari misalnya pengelolaan limbah. Saya pernah ke SPPG yang ada di Labuan Bajo, namanya SPPG Gorontalo. SPPG Gorontalo, namanya entah kenapa Gorontalo, tapi adanya di Labuan Bajo. Segini aja. Itu kita melihat MBG-nya berjalan, tetapi sampahnya pun juga bisa dikelola dengan baik. Sampah-sampah organiknya ternyata bisa diberikan ke para staf, dan yang sisanya dijadikan kompos atau juga minyak jelantahnya untuk makanan ternak dan lain sebagainya. SPPG di Halim kita pasangkan IPAL, juga sama Pak Tulus memasangkan IPAL di SPPG Halim. Jadi pengelolaan limbahnya dikelola dengan baik sehingga begitu dimasukkan IPAL, airnya bisa teririgasi dan bisa digunakan untuk mengairi sawah di sekitar SPPG Halim, dan setiap sudah pernah panen 3 kali dalam setahun. Sehingga saya rasa dengan adanya KLH kita ini bisa membuat pembangunan, menjaga pembangunan agar tetap pada koridornya dan tidak mencederai, melukai lingkungan hidup. Dan saya rasa di sini KLH tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan kawan-kawan juga, khususnya generation Z ini, Gen Z, yang menurut Pak Menteri Lingkungan Hidup kemarin pagi 75% yang peduli lingkungan itu adalah Gen Z. Jadi beliau bilang kita ini tidak perlu memberikan pesan-pesan kepada Gen Z. Justru Gen Z yang ada, teman-teman semua ini harusnya mengkritisi kita-kita yang tua. Kenapa Anda, bapak-bapak, merusak bumi ini, merusak lingkungan sehingga kita sekarang diwarisi dengan bumi yang sudah tua mau punah. Jadi justru kita
harus tua ini dikritisi sama Gen Z, diingetin sama Gen Z, Pak jangan begini dong, jangan begini. Karena tanpa kalian, kita ini nggak sadar-sadar. Yang merusak bumi ini kita semua, saya dan ke atas. Anda begitu lahir, sudah diwarisi bumi yang rusak. Tapi yang bisa Anda lakukan, kawan-kawan lakukan, itu selalu mengkritisi, mengingatkan kami-kami yang sudah tua, ya saya nggak tua-tua amat lah, tapi di pojok milenial lah kurang lebih begitu. Untuk tobat, kalau bahasanya Pak Menteri itu tobat ekologis, supaya bertobat dan mulai memperhatikan lingkungan hidup dengan lebih serius lagi. Jadi menurut saya, tidak ada pesan khusus untuk para Gen Z, tetapi ingin mengapresiasi para Gen Z dan meminta para Gen Z untuk terus ikut membantu kami dan mengingatkan kami semua supaya selalu menjaga bumi ini. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Ini kayaknya kurang seru kalau nggak ada pantun. Nah, terima kasih. Aura kasih doyan makan kolak. Sampai harus ke Itali. Sekian dan terima kasih banyak. Lain kali kita berjumpa lagi. Habis gelap, terbitlah terang. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Pak Wamen mohon izin untuk secara resmi menutup rangkaian acara ini. Silakan Bapak. Pakai mic, diketok aja Pak. Saya belum bilang nutup tadi ya? Oh, oke. Dengan demikian, kan udah pantun tadi. Dengan demikian acara ini saya tutup. Terima kasih Pak Roy, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Ses. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.